Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Horas. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat penyertanya pada kita hingga pada saat ini, dan kita bisa menikmati perbuatan Tuhan di pagi hari ini. Seperti biasa, pagi-pagi sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan lewat doa kita dan dengan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi kehidupan kita. Firman Tuhan buat kita pada hari ini Selasa tanggal 16 Mei 2023. Itu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 10. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat berkat anugerah yang daripada Engkau, sehingga kami beroleh kesehatan hingga pada pagi hari ini, dan kami boleh menikmati pemberian-Mu bagi kami pada saat ini. Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan aktivitas kami, terlebih dahulu kami berserah diri kepadamu Tuhan, dan juga terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, yang menjadi tuntunan kehidupan kami. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, au jahoba do sidodo roha, si uji pia-pia jala mangalehon tuganuk jolma hobbartu dalanna hobbartu parbueni papahenanna. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini disampaikan ketika Allah sedang murka terhadap pemerintah dan secara umum kepada umat Israel, di mana bangsa yang disebut bangsa pilihan Allah itu begitu tega sampai hati mengabaikan kuasa dan kekuatan Allah yang mengasihi mereka. Bisa dibayangkan betapa sakitnya hati Allah akibat perbuatan umatnya, apalagi ketika dihadang dan hendak ditindas bangsa lain, namun mereka justru meminta kekuatan dan bantuan kepada bangsa lain atau bersekutu dengan bangsa lain, bukan kepada Allah. Mereka bukan meminta bantuan dan kekuatan kepada Allah yang punya mereka. Saudara-saudara, tindakan Israel yang demikian sungguh-sungguh disayangkan oleh Allah. Dan dari surganya Allah melihat, bahkan memastikan bahwa semua tindakan bangsa itu pastilah membuahkan kesia-siaan, dan perbuatan bangsa itu pastilah sangat-sangat percuma.
Saudara-saudara, jika menyandarkan diri sepenuhnya kepada kekuatan manusia dan kekuatan satu bangsa sekalipun, bagi Allah itu adalah suatu kebodohan yang justru menjadi awal kehancuran mereka sendiri. Jadi dalam firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat 10 ini, Allah sengaja unjuk power, unjuk kekuatan kepada Israel. Power dan kekuatan bahwa Allah sungguh sangat tahu apa yang diperbuat oleh bangsanya, yang benar atau yang tidak. Yang dilakukan oleh satu orang ataupun satu bangsa seperti Israel ini, Allah sangat tahu persis. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Semua sangat jelas. Allah tahu apa yang Dia perbuat terhadap orang dan terhadap umat sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Sama seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7, dikatakan di sana, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bukankah firman Tuhan Yeremia 17 ayat 10 ini juga demikian? Dikatakan tadi, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan agar kita jangan sekalipun mau meremehkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Namun sebaliknya, mari kita remehkan kekuatan diri kita sendiri, dan mari kita remehkan kekuatan dunia ini. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri tidak pernah cukup untuk menyelamatkan kita dari tekanan-tekanan hidup ini. Dan kita harus sadar sepenuhnya bahwa dengan mengandalkan kepintaran, kehebatan kita sendiri tidak pernah cukup untuk memenuhi segala keinginan dan hasrat kita akan tuntutan hidup ini. Namun melalui firman Tuhan ini, Allah meyakinkan kita bahwa siapa yang menaruh harapan dan iman sepenuhnya kepada Dia, pastilah menjadi penerima berkat daripada Allah. Marilah kita lihat kuasa Allah di dalam Kristus Yesus yang mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian melalui kebangkitan dan melalui kemenangan Yesus. Bukankah kuasa kekuatan Allah yang demikian sungguh luar biasa? Oleh karena itu, janganlah menyandarkan diri pada apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Sebab manusia dan yang lain itu adalah hanya sandaran yang rapuh. Namun senantiasalah bersandar kepada Allah yang mempunyai segala kuasa di bumi dan di surga, sehingga dengan itu kita menjadi pemenang sejati dan menjadi pemilik hidup yang utuh
sampai akhirnya menjadi pewaris kehidupan kekal selama-lamanya yang disediakan Allah bagi orang yang selalu menyandarkan dan menggantungkan diri kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Kau berfirman agar kami selalu bersandar kepada Engkau, bukan bersandar kepada manusia atau dunia ini yang begitu rapuh. Dengan iman percaya kami, hendaklah kami sungguh-sungguh menggantungkan hidup kami kepadamu. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, naungi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami menghantarkan kami kepada perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami serahkan hidup kami, kiranya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, menguatkan kami di setiap pekerjaan kami, dan menjaga kami di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.